Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Emiten yang kita akan bahas kali ini adalah WH, DPNS dan Goodyear ya. Hari ini tanggal 23 Agustus 2024. Kita akan melihatnya dari segi fundamental, khususnya dari segi value investing ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Analisa kita ini juga ya bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi berfokus pada bagaimana cara menilai suatu saham menurut asumsi saya pribadi ya. Tiap orang punya pemikiran yang berbeda. Analisa kita ini juga berfokus kepada melihat per kuartal atau tiap kuartal apakah kita bisa masuk atau layak investasi atau perlu kita menunggu di triwulan berikutnya ya. Jadi fokusnya seperti itu. Kemudian bagi Anda yang sudah memiliki sahamnya, tinggal ditahan atau di hold. Kalau memang kriterianya masih sesuai, maka silakan di hold. Tetapi kalau misalnya kriterianya sudah ada yang tidak sesuai dengan kriteria kita, maka silakan untuk keluar ya, seperti itu. Baik. Yang pertama itu WH, kita baru dapat satu data. Keuntungan perusahaan ini ya di triwulan ini ya, di triwulan 2 itu 13,76%, berarti sudah memenuhi kriteria ya. 13,76 sudah memenuhi kriteria dari harga sekarang, sehingga kita dapatkan bahwa dari segi nilai perusahaan ini harga sekarang 30% di bawah daripada nilai perusahaan. Kemudian maksimal beli di 200-an, sehingga kita punya diskon ini 49%. Sehingga perusahaan ini kita kategorikan dalam valuasi yang murah ya. Kemudian perusahaan juga sudah membagikan dividen dan 27% masih termasuk kategori di bawah ya, di bawah 30%. Tetapi dividennya sudah 55,3%. Ini termasuk besar. Kalau kita setarakan dengan 30 tentu saja jadi lebih bagus ya. Jadi menurut saya pribadi bahwa valuasinya murah, dividennya juga memenuhi kriteria ya, meskipun di bawah 30, tetapi dividen yieldnya malah lebih besar daripada yang 30 ya. Kemudian dari segi aset lancar oke semua ya. Semuanya oke untuk aset lancar ya. Hutangnya ya memang ada yang di atas 50 tapi masih sangat aman ya. Kemudian dari segi kepemilikan ini 90 semuanya ada di bursa ya. Hanya dan 30%-nya itu masyarakat non warkat, jadi tergolong aman. Sehingga dapat saya ambilkan sebuah hipotesa bahwa kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini ya, secara data saya ya, ini secara data saya ya, layak untuk kita investasi ya. Tinggal seperti biasa bahwa selanjutnya silakan cek GCG-nya apakah perusahaannya, manajemen ataupun juga komisarisnya atau pengendalinya tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah berarti boleh dilanjut, tapi kalau ada permasalahan maka tentu saja tidak bisa dilanjutkan ya. Jadi langkah berikutnya adalah silakan cek ya apakah GCG-nya bagus atau tidak. Dan terakhir kalau mau mengkonfirmasi dengan teknikal juga silahkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan masuk ke
Di PNS Duta Pertiwi Nusantara sama juga bahwa kita punya data masih satu ya. Ini secara keuntungan 5,2%, berarti keuntungannya masih di bawah 10% ya. Harga sekarang 340-an. Jadi dibandingkan ekuitasnya berarti harga sekarang ini di 65% di bawah daripada nilai perusahaannya. Jadi harga sekarang masih di bawah ya, berarti masih murah. Maksimal beli 500-an, berarti juga ada diskon 33% ya. Sehingga dalam kategori ini perusahaan ini ya valuasinya masuk dalam kategori murah. Perusahaan juga sudah membagikan dividen 20%, anggap saja 20 ya. Berarti masih di bawah 30. Kita setarakan dengan 30 baru 4,5 ya, berarti masih di bawah dari 5 ya. Kalau menurut saya pribadi ini masih ya belum memenuhi kriteria ya, walaupun dari segi value ini sudah sangat murah ya. Kemudian kita harus lihat dari aset, dari segi kepemilikan ini sangat oke ya. Free cash flow-nya 9%, kemudian aset lancarnya sangat besar ya. Hutang sangat kecil ya. Kepemilikan pun di sini tidak ada masalah ya. Semuanya memenuhi kriteria walaupun di atas dari 50% yang ditradingkan ya. Jadi saya mengambil hipotesa lagi, ini saya cepat-cepat saja ya. Saya ambil hipotesa untuk perusahaan ini sebenarnya ya, bagi mereka yang senang dengan PBP dan PER yang rendah, perusahaan ini masuk kriteria ya, masuk kriteria untuk bisa dibeli ya, bagi yang suka PER dan PBP yang rendah. Tapi bagi kita yang mengkombinasikan dengan dividen, maka tentu saja di sini fokus kita adalah ke ada dua ya, berarti di sini DPR-nya dan dividen yield-nya yang membaik. Ini berarti di sini intinya adalah perbaikan dividen yield-nya. Kalau kita kasihkan ke 30 masih 45 ya, minimal berarti di 40% mungkin ya. Nah, sekitar 40%, 35% mungkin ya. Di 35% itu minimal ya, minimal bisa kita dapatkannya ya. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Bagi mereka yang sekali lagi yang berfokus pada PER dan PBP, ini sangat murah ya. Tapi bagi kita yang memerlukan dividen dan pengaman yang valuasi murah dan pakai pengaman dividen, ini belum memenuhi kriteria ya. WH di PNS, dan yang berikutnya kita akan bahas GDYR atau Goodyear ya. Saya tidak membahas bidang perusahaannya, silahkan dicari ya, karena di sebelum-sebelumnya sudah saya bahas ya. Berikutnya GDYR atau Goodyear ini ya, kita juga punya satu data ya. Dari data ini keuntungannya itu keuntungan bersih ya, 17,89%. 17,89% berarti sudah memenuhi kriteria. Dari segi harga dibandingkan dengan nilai buku itu masih 30% lebih murah daripada nilai perusahaannya ya. Dari segi maksimal beli pun harga sekarang diskonnya 61%, berarti valuasinya kategorinya murah ya. Bukan murah lagi, ini sangat murah ya. Secara PER dan PBP ini sangat murah ya. Kemudian kita mencari juga
konfirmasinya dengan dividen. Sayang perusahaan ini setahu saya sampai saat ini ya tidak atau belum membagikan dividen ya, sehingga valuasi yang murahnya ini tidak terkonfirmasi ya. Tapi bagi PBP dan investor yang mengutamakan PDAM PBP ini termasuk sangat murah. Tapi bagi kita yang harus mengkombinasikan dengan dividen ini tentu saja belum memenuhi kriteria ya. Selanjutnya kita akan cek lagi dari segi ketahanan perusahaan ya. Ternyata di sini free cash flow-nya oke. Aset lancarnya ya di sini ada permasalahan. Aset lancarnya ini 88%, kurang dari 100. Istilahnya kalau untuk membayar hutang dalam tempo cepat setahun ya, ini mereka masih memerlukan dana sekitar 12%-an ya. Perlu ya. Jadi otomatis kita menunggu lagi di triwulan berikutnya apakah ada terjadi peningkatan ya. Kemudian juga di hutang tak berbunga atau tanggungan-tanggungannya di sini ya juga 3% sudah lebih besar daripada modal ya. Kemudian dari segi saham yang ada di bursa ini sangat kecil ya, hanya 13%. Jadi mungkin saja ya di sini naik turunnya juga atau istilahnya fluktuasinya mungkin sangat berfluktuasi ya, naik turunnya cepat ya. Baik, kita akan ambil kesimpulan untuk perusahaan ini, simpulan sementara saja ya menurut saya pribadi ya. Bagi value investor mungkin iya ya, tetapi dari segi ketahanan perusahaan yang bermasalah di sini ya. Jadi kita akan ambil simpulan ya, menunggu yang pertama, yang kedua aset lancar dan hutang tak berbunga. 3 ya, 3 hal yang harus kita cermati sebagai fundamental dan dividen investor ya. Kita menunggu 3 hal. Pertama di sini ya harus ada dividen ya. Yang kedua ini ketahanan perusahaan yang harus ditingkatkan. Ini misal 30 ya. 30 maka jadinya sangat bagus ya. Walaupun ketahanannya yang bermasalah ya. Baik, kita sudah dapatkan 3 data dari perusahaan Goodyear, DPNS dan WH ya. WH, DPNS dan Goodyear. Demikian. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah edukasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.